Shalom, puji Tuhan, haleluya. Ada banyak bukti kasih dalam tulisan Paulus kepada jemaat Korintus. Sudah 11 kita dengarkan. Silakan tonton video-video sebelumnya. Maka kali ini kita akan belajar tentang bukti kasih yang ke-12. Bukti kasih yang ke-12 itu apa? Percaya segala sesuatu. Kasih, percaya segala sesuatu. Love always trust. Pantah istui, percaya segala sesuatu. Menarik terjemahan BS, Bahasa Indonesia Syariah. Apa katanya? Kasih itu mau percaya akan yang terbaik pada setiap orang. Kasih itu mau percaya akan yang terbaik pada setiap orang. Ada sisi baiknya. Memang sisi jahatnya pasti ada, manusia berdosa. Sekalipun ada mungkin di antara orang yang sangat jahat, sangat jahat. Mungkin sudah nggak dipercayai lagi sama banyak orang. Jangan-jangan keluarganya pun nggak percaya lagi sama dia. Udah berulang kali kena kasus hukum. Tapi coba perhatikan, kasih rupanya mau percaya akan yang terbaik pada setiap orang. Dari kata piste, ya, percaya, mempercayakan. Kita perlu mengingat bukti kasih yang sebelumnya, yang ke-11. Paulus berkata, kasih itu menutupi segala sesuatu. Jangan lepaskan hubungannya dengan ini. Kasih itu menutupi segala sesuatu. Itu peringatan kepada jemaat Korintus agar menutup semua kejahatan supaya jangan diumbar, supaya jangan disebarluaskan. Itu pesan sebelumnya. Maka berikutnya, kasih itu mempercayai yang baik dari setiap orang. Perhatikan kalimat ini. Kasih itu tulus. Karena kasih itu tulus, maka dia cenderung mempercayai kebaikan seseorang. Siapapun itu, kasih akan cenderung mempercayai kebaikannya. Walaupun rupanya itu samar-samar, atau mungkin malahan nggak jelas. Nggak ada buktinya. Saya tidak bisa melihat dia baik. Tidak ada bukti bahwa dia punya kebaikan. Tapi karena kasih, ada optimisme bahwa ada kebaikan dalam diri orang ini. Apakah itu berarti kasih buta? Bukan. Kasih bukan buta. Kalau kasih buta berarti sama sekali dia nggak lihat. Sama sekali dia nggak peduli antara baik dan jahat. Hitam putih nggak tahu. Bukan itu maksudnya. Kasih bukan jadi buta sehingga nggak sanggup membedakan baik dan jahat. Kasih bukan jadi bodoh sehingga tidak bisa mempertimbangkan yang benar dan yang salah. Bukan itu maksudnya. Kasih itu melihat, dia bisa membedakan baik dan jahat. Kasih itu bijak sehingga dia dapat memberi pertimbangan ini benar atau ini salah. Jangan salah paham maksudnya dengan kasih percaya segala sesuatu, kasih percaya akan yang terbaik pada setiap orang. Bukan itu maksudnya. Kasih akan berhati-hati menilai. Kasih itu berhati-hati menilai. Kasih dia akan menaruh rasa percaya lebih dari yang nampak mata.
Nilailah segala sesuatu dengan hati-hati. Tapi percayalah, optimislah bahwa akan ada yang baik dari orang per orang. Itulah maksudnya. Kita tidak menampik bahwa ada yang jahat di dunia ini. Bahkan setiap orang punya kejahatannya masing-masing. Jujur. Seperti yang kita baca di Korintus. Paulus tahu bahwa di jemaat Korintus ada kejahatan. Tahu Paulus. Entah ada yang melaporkan kalau kita perhatikan latar belakangnya. Entah memang sudah ketahuan di seluruh halayak pada masa itu bahwa jemaat Korintus ada kejahatannya. Minimal yang kita bisa ringkaskan dari catatan Alkitab itu adalah ada percabulan di Korintus. Ada kesombongan di Korintus. Ada perpecahan di Korintus. Lalu apakah Paulus mau supaya yang cabul itu dibuang, supaya yang sombong itu disingkirkan? Tidak, tidak ada satupun ayat yang bisa jadi dasar landasan untuk menyingkirkan orang. Seolah-olah Paulus menyetujui bahwa ada orang yang dibuang. Tidak, tidak ada ayat yang mengindikasikan bahwa jemaat itu kemudian dibuang. Paulus berharap bahwa mereka tetap diterima, diperlakukan dengan baik, sekalipun jahat. Kenapa? Karena kasih melihat ada kebaikan dalam diri orang. Percaya bahwa masih ada kebaikan dalam diri orang yang jahat itu. Itulah kasih. Tutupi kejahatan. Tetapi setelah itu jangan diam saja. Setelah kasih menutupi kejahatan, kasih melanjutkannya. Percayalah bahwa masih ada yang baik dari orang jahat ini. Begitulah seharusnya memperlakukan sesama. Sebagaimana Tuhan memperlakukan umat manusia ini. Tuhan ampuni dia, Tuhan tutup salahnya. Dan Tuhan masih berharap bahwa akan ada perubahan, pertobatan dalam diri orang per orang. Tuhan berharap bahwa masih ada pertobatan di antara umatnya. Makanya ditundanya kedatangannya kedua kali. Jemaat Tuhan harusnya memperlakukan orang jahat seperti ini. Bencilah kejahatannya. Jangan orang. Tetap kasihi mereka yang jahat itu dengan percaya bahwa masih ada kebaikan dalam diri. Seorang yang sungguh-sungguh memiliki kasih, buktikan dengan sifat yang mau percaya.